Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi matematika peminatan, yaitu materi vektor. Ya. Jadi vektor ini definisinya adalah satuan yang memiliki arah dan juga panjang. Ya. Vektor itu juga bisa digambarkan sebagai luas garis. Jadi kalau secara geometri ini penggambaran vektor misalkan ya. Ini penamaan vektor, misalkan yang ini vektor A, gitu ya. Dia ada tanda panahnya di atasnya. Kemudian ini misalkan vektor B, gitu ya. Kemudian apalagi ya? Ini misalkan ya, ini vektor C, gitu ya. Jadi ini contoh-contoh vektor dalam bentuk geometris, gitu ya. Kemudian vektor pada intinya secara matematis itu operasinya hampir sama dengan operasi pada aljabar, gitu ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, gitu ya. Tapi perkalian di vektor ini ada dua, ada dot product, ada cross product. Nah, nanti yang kita akan bahas adalah dot product saja, gitu ya. Tapi di dalam vektor tidak ada pembagian, gitu ya. Nah, jadi di vektor itu ada dua yang akan kita pelajari, gitu ya, ruang lingkup vektor. Jadi ruang lingkup vektor itu ada dua, ada vektor di R2, ada vektor di R3. Apa bedanya? Kalau vektor di R2, komponen vektornya ada dua, gitu ya. Sedangkan kalau vektor di R3 itu komponen vektornya ada 3, gitu ya. Nah, sekarang apa saja contoh-contoh untuk vektor di R2 dan R3, gitu ya. Ini contoh vektor di R2, ini di R3, gitu ya. Jadi dalam menentukan suatu suatu vektor itu kita bisa melihat dari banyaknya ruang vektor, ya. Contoh misalkan di R2. Ini bentuk yang pertama, ada bentuk yang kedua. Itu biasanya dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk komponen vektor. Misalkan di sini vektornya ada vektor A. Vektor A itu terdiri dari komponen vektor 2i ditambah 3j, ya. Artinya dia komponen vektornya terdiri dari komponen i dan j. Ada dua, berarti dia di ruang 2. Ada penulisan lain, ini sama dengan yang bentuk pertama, tapi vektor A-nya itu dituliskan dalam kurung penulisan dari atas ke bawah. Jadi di sini 2, 3. Nah, itu ya. Di R3, contohnya misalkan di sini vektor B. Vektor B itu adalah contohnya 2i dikurangi 4j ditambah 5k. Nah, ini contoh komponen vektor yang terdiri dari 3 komponen, ya. Untuk bentuk yang keduanya juga sama. Berarti yang ini sama bentuk vektornya sama tetapi beda penulisan sehingga dia menjadi 2, negatif 4, 5 bawah, ya. Nah, itu contoh dalam menuliskan komponen-komponen vektor. Nah, nanti kita sepakati kita penulisan vektornya akan menggunakan bentuk yang pertama, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi penjumlahan pada vektor. Jadi operasi penjumlahan pada vektor ini, ya, yaitu menjumlahkan dua vektor, ya, dua vektor atau lebih, ya. Jadi diketahui misalkan ya, saya punya vektor A, ini dua komponen, ya, dua komponen dulu. Vektor A sama dengan taruh 3i dikurangi 5j, dan vektor B saya punya 2i ditambah 7j, dan ada vektor C itu komponennya adalah i ditambah 2j. Nah,
pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari hasil penjumlahan vektor. Misalkan yang pertama vektor A ditambah vektor B, ya. Nah, penulisannya kalau seperti ini biasanya kalau penjumlahan itu dituliskannya dalam bentuk tanda kurung yang kedua, tapi nanti hasil akhirnya diubah lagi menjadi bentuk IJK, ya. Jadi bisa merubah bentuk dalam kurung dan juga nanti setelah dapat hasil akhirnya diganti menjadi IJK. Nah, yang ini kita tuliskan komponen vektornya yang A ini, tapi dalam bentuk tanda kurung, ya. Jadi di sini 3 sama negatif 5. Kenapa di sini negatif? Karena ini di depan J-nya itu ada bilangan negatif 5. Ini operasinya kurang, tapi ditulisnya menjadi tanda negatif. Ditambah dengan ini yang B-nya 2 dengan 7, ya. 2, 7. Sehingga kalau kita jumlahkan, hasilnya menjadi penjumlahan seperti biasa. 3 tambah 2 itu 5. Negatif 5 tambah 7 itu sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya kalau kita ubah lagi ke dalam bentuk yang pertama, dia menjadi 5i ditambah 2j, ya, untuk komponen vektor. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menjumlahkan 3 vektor sekaligus? Ya, sama saja, ya. Ini misalkan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, gitu kan, ya. Nah, ini berarti kita tuliskan lagi komponen vektornya dalam tanda kurung 3, negatif 5 ditambah 2, 7, kan, ya. Ditambah lagi yang C, yaitu di sini I itu ada koefisiennya 1, ya, dan 2. Kalau kita jumlahkan, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 1 itu 6. Ya. Kemudian negatif 5 tambah 7 tambah 2 itu sama dengan 4. Ya. Sehingga nanti kalau diubah lagi menjadi bentuk yang pertama, dia menjadi 6i ditambah 4c. Nah, ini untuk yang bentuk komponen vektor untuk penjumlahan vektor untuk yang 2. Yang 3 juga sama, gitu, ya. Hanya saja dia bentuknya menjadi komponen vektornya ada 3, gitu, ya. Langkahnya sama. Operasi penjumlahan dengan pengurangan itu sama, hanya bedanya yang penjumlahan dijumlah komponen vektornya, yang pengurangan itu dikurangi, ya. Untuk yang pengurangan kita menggunakan komponen untuk vektornya ada 3, ya. Contohnya kan saya buat yang contoh yang kedua itu yang diketahuinya saya punya vektor A itu adalah 3i dikurangi 2j dikurangi k. Kemudian vektor B-nya 5i ditambah 2j ditambah 3k. Kemudian vektor C-nya adalah 8i dikurangi 3j ditambah 5k, ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari komponen vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C. Nah, ini sama, ya. Hanya bedanya operasinya adalah operasi pengurangan, ya. Nah, kita tinggal masukkan komponen vektornya. Untuk yang komponen vektor yang A itu 3, negatif 1, negatif 2 sama negatif 1, ya. Dikurangi komponen vektor B itu 5, 2 dan 3. Kemudian yang dikurangi lagi komponen vektor yang C itu 8, negatif 3 sama 5. Dan setelah itu baru kita selesaikan, ya. Nah, kita selesaikan berarti dia hasilnya menjadi 3 dikurangi 5 negatif 2, negatif 2 dikurangi 8 negatif 10, ya. Kemudian negatif 2 dikurangi 2 negatif 4, negatif 4 dikurangi negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 dikurangi 3 negatif 4, negatif 4 dikurangi 5 negatif 9, ya. Nah, ini komponen vektornya negatif semua. Sehingga kalau kita ubah lagi ke dalam komponen vektor IJK, dia menjadi negatif 10i dikurangi J dikurangi 9, ya. Ini adalah contoh untuk operasi pengurangan pada vektor, ya. Nah, selanjutnya ini yang pokok bahasan terakhir yaitu perkalian vektor. Nah, perkalian vektor yang akan saya bahas hanya satu, yaitu dot product, ya. Jadi dot product itu operasi pada vektor yang ditandai dengan notasi dot atau titik besar, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini operasi perkalian, ya. Operasi perkalian dot product.
vektor. Ya. Contoh, misalnya saya punya ini yang dua komponen dulu. Misalnya saya punya vektor A itu sama dengan 2i ditambah 3j dan vektor B sama dengan 5i dikurangi 2j. Nah, yang ditanyakan adalah tentukanlah hasil dari vektor A dot vektor B. Ya. Nah, caranya kita tuliskan dulu komponen vektornya dalam bentuk kurung. Jadi yang A-nya itu adalah 2, 3 dot, ya. Yang B-nya adalah berapa? 5 negatif 2, ya. Nah, bedanya dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, kalau tadi hasil penjumlahan pengurangan pada vektor hasilnya adalah vektor. Tetapi untuk yang dot product ini hasilnya adalah suatu bilangan atau skalar. Sehingga nanti kalau misalkan kalian mengerjakan hasilnya dalam bentuk vektor berarti masih salah, gitu ya. Nah, ini hasil untuk dot product itu harus hasilnya menjadi suatu bilangan atau skalar, ya. Sehingga kalau kita operasinya adalah operasi kali, gitu ya. Jadi proses pengerjaannya ini komponen vektor i dikalikan dengan komponen vektor i dijumlahkan dengan komponen vektor j dikalikan dengan komponen vektor j. Jadi di sini hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 3 dikalikan dengan negatif 2. Gitu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya kita kalikan 2 kali 5 berapa? 10. 3 dikalikan negatif 2 hasilnya negatif 6. Jadi ditambah dengan negatif 6. Hasil akhirnya adalah sama dengan 4. Jadi hasil A vektor A dot vektor B itu sama dengan 4. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan 3 komponen vektor? Sama saja. 3 komponen vektor berlaku hal yang sama, gitu ya. Hanya komponennya ada 3. Ya. Contoh yang keempat itu adalah misalkan saya punya komponen vektor A itu adalah 3i dikurangi 2j ditambah 5k dan vektor B-nya adalah 2i dikurangi j dikurangi 3k. Ya, ditanyakan adalah tentukanlah nilai dari vektor A dot vektor B. Sama, kita tulis dulu komponen vektor dalam kurung, ya. Dia menjadi 3 negatif 2 5 dot dengan 2 negatif 1 negatif 3. Nah, kalau tadi kita hanya punya 2 komponen, ini ada 3 sama saja. 3 kali 2, kita tulis dulu di sini 3 kali 2 ditambahkan dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 1, kan ya? Ditambahkan juga dengan 5 dikalikan negatif 3. Itu ya, hasil akhirnya ini kalikan 6, ini kalikan jadi positif 2, yang ini dikalikan jadi negatif 15. Sehingga hasil akhirnya 6 tambah 2 8, 8 dikurangi negatif 15, hasilnya adalah negatif 7. Nah, itu materi yang akan kalian pelajari untuk hari ini. Latihannya saya akan berikan di video ini, ya. Nah, ini untuk latihannya ada beberapa soal, ya. Nomor 1 itu diketahui vektor A sama dengan 2i dikurangi 3j, vektor B sama dengan 3i ditambah 5j, vektor C sama dengan 5i ditambah 5j. Itu ya. Pertanyaannya adalah yang A, vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C, berapa hasilnya? Ya. Kemudian yang B, vektor A dikurangi vektor B ditambah vektor C, berapa hasilnya? Kemudian yang C itu vektor B ditambah vektor C dikurangi vektor A, berapa hasilnya? Nomor 1. Dan yang nomor 2 diketahui vektor A sama dengan negatif 2i dikurangi 3j dikurangi 5k, dan vektor B 2i ditambah 3j ditambah 2k. Kemudian yang C
4i ditambah 3c dikurangi 3, 8 ya, 8K. Oke, pertanyaannya sebelah sini biar terlihat. Pertanyaannya untuk yang A, vektor A ditambah vektor C dikurangi vektor B, berapa hasilnya? Kemudian yang B, vektor B dikurangi vektor C ditambah vektor A. Kemudian untuk yang ketiga, vektor B ditambah vektor C dikurangi vektor A. Dan yang nomor 3 diketahui ya, vektor A sama dengan min 3i tambah 2c, vektor B min 2i dikurangi 2c, vektor C i ditambah c ya. Pertanyaannya, tentukanlah A dot B, yang B A dot C, dan yang C B dot C ya. Kemudian yang terakhir ya, yang keempat, diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 3k. Kemudian vektor B itu i tambah j kurangi k. Kemudian vektor C itu adalah 3i tambah 3j dikurangi 5k. Pertanyaannya, yang A, vektor A dot vektor B, yang B, vektor A dot vektor C, dan yang terakhir vektor B dot vektor C. Nah, itu. Terima kasih. Semoga bisa dipahami.